kita boleh memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Karena kasih Dia boleh memberikan kesempatan kita boleh melayani, menyembah Dia, memuliakan nama Dia pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang di dalam sorga, pada hari ini kami mau memulai kebaktian kami pada pagi hari ini. Berkati kami semua, berkati jemaat yang ada di rumah, biarlah kami semua boleh menikmati keadaan bersama dengan Tuhan Yesus. Lingkupilah kami, Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anak-Mu. Bukan karena kehebatanku, Kau jadikan aku alat-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anak-Mu. Bukan karena kehebatanku, Kau jadikan aku alat-Mu. Haleluya. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bibir-Mu menyembuhkan sakitku. Salib-Mu selamatkanku. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bibir-Mu menyembuhkan sakitku. Salib-Mu selamatkanku. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, amin,
sungguh besar. Amin Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan hidupku, menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku, kasih-Mu yang sungguh. Terima kasih Tuhan, ini iman kami. Kuasa-Mu memulihkan hidupku, menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Haleluya. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku, kasih-Mu yang sungguh, kasih-Mu besar, kuasa-Mu pulihkan umat-Mu Tuhan. Menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku, salib-Mu selamatkanku. Haleluya. Salib-Mu selamatkanku. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh menerima pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Bapa. Biarlah kami semua boleh menerima mujizat dengan bilur-Mu, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menang atas maut Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku,
katakan hanya segala pujian bagi Yesus kita. Kita menghormati keberadaannya di tempat ini. Haleluya. Bagi Dia, haleluya Tuhan, pujian, hormat serta syukur selamanya bagi Dia. Haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Pujian hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kepadamu karena hari ini kami kau berikan kesempatan untuk memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami siap mendengarkannya dan urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita masih ibadah di rumah masing-masing. Ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan hari ini saya akan membacakan juga menyampaikan renungan singkat bagi saudara-saudara yang ada di rumah. Saya akan membaca satu perikop yang terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat pertama sampai yang ke-11. Judul perikopnya hasil pembenaran. Ayat pertama begini bunyinya: sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih
Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berbahagialah saudara-saudara yang membaca, mendengar, menyimpannya dalam hati, merenungkan siang dan malam, serta melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan mengulangi ayat yang ke-6, begini bunyinya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kematian manusia sesungguhnya sesuatu yang sangat alamiah, dan ini bisa terjadi kepada siapa saja, dan merupakan bagian siklus kehidupan. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib terasa istimewa dan dirayakan di seluruh dunia, termasuk hari ini di Gereja Betel Indonesia Jemaat DWT Jaya Unit 2. Saudara-saudara, bukankah kematiannya tidak jauh berbeda dengan kematian manusia lainnya? Bahkan terlihat begitu tragis dan sangat menyedihkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meski cara kematian Tuhan Yesus merupakan salah satu kematian yang tragis dan menyedihkan, tapi saudara, membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan saudara dan saya, bagi kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Tuhan Yesus Kristus tidak bisa kita samakan atau kita bandingkan dengan kematian para nabi, kematian para rasul, atau tokoh-tokoh besar dan ternama manapun di dunia ini. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Tuhan Yesus Kristus adalah hakikat keselamatan bagi umat manusia, karena melalui kematiannya kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah, Bapa kita yang ada di surga. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 berkata demikian, oleh darah Yesus Kristus kita sekarang penuh kebenaran, keberanian, dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan di Kalvari, saudara dan saya, kita semua dilayakkan untuk masuk ke dalam tempat kudus Allah. Kita semua dilayakkan masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia berdosa, seharusnya kita dihukum dan seharusnya kita semua dimurkai Allah. Tetapi melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh pengampunan dosa dan mendapatkan keselamatan yang kekal. Roma pasal 5 ayat 9 berkata demikian, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi tanpa melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, semua umat manusia termasuk saudara dan saya akan mengalami kebinasaan kekal. Di dalam Roma pasal 2 ayat ke-23 berkata demikian, semua orang telah berdosa
telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa, tidak ada seorang pun yang tidak kehilangan kemuliaan Allah, termasuk kita semua di tempat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dosa telah merusak seluruh aspek kehidupan manusia, dan dosa itu ialah, dan hukum dosa adalah maut. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, semua umat manusia yang ada dalam dunia ini akan mengalami kebinasaan kekal. Saudara dan saya termasuk di dalamnya akan mengalami kebinasaan kekal. Mengapa kita mengalami kebinasaan kekal? Mengapa seluruh orang dunia mengalami kebinasaan kekal? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara dan saya telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini. Semuanya berdosa. Saudara-saudara, kita tahu bahwa dosa telah merusak seluruh aspek kehidupan manusia, kehidupan kita, dan dosa itu mendatangkan murka dan hukuman Allah atas kita. Hukuman dan murka Allah atas manusia. Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus rela mati bagi kita supaya kita diselamatkan. Amin. Biarlah firman Tuhan yang memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu. Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Biarlah firman ini memberkati kami semua, mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau telah mati, Engkau telah disalibkan, Engkau telah menderita, dan Engkau tidak hanya mati tetapi bangkit pada hari yang ketiga, dan pada 40 hari kemudian Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Kita boleh mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya.
Kami bersyukur Engkau ada bersama-sama dengan kami. Seperti firman-Mu, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengahnya. Dan saat ini kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau akan memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing menikmati ibadah ini. Terima kasih Bapak, berkati keluarga lepas keluarga, berkati usaha pekerjaan, berkati masa depannya, berkati pendidikan anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan damai sejahtera, keberhasilan dan keberuntungan masa depan yang penuh harapan atas umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada mengalami kegagalan, tidak mengalami hal buruk dalam hidupnya. Terpujilah nama-Mu. Saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami kasihi. Engkau berkati negeri kami ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Rote. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati tanah, Engkau memberkati air, Engkau memberkati udaranya. Seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya Engkau berkati ya Tuhan, supaya dapat dipergunakan untuk kesejahteraan bagi bangsa kami. Memberkati pimpinan negara kami dari pusat sampai daerah, presiden, wakil presiden, para menteri, memberkati lembaga tinggi, lembaga tertinggi negara, memberkati TNI dan kepolisian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih saat ini Tuhan, Engkau memberkati tenaga medis dan para medis, juga pasien-pasien corona yang sedang dirawatnya. Kiranya kekuatan dari Bapa, perlindungan dari Bapa melingkupi mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan dan menyerahkan amplop-amplop persepuluhan yang dikembalikan oleh umat-Mu. Sesuai dengan janji firman-Mu dalam Malaki 3 yang ke-10, Engkau akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan. Engkau menghalau belalang pelahap pundi-pundi berlubang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati jemaat-Mu yang telah mengembalikan persepuluhan ini. Dan sebentar lagi kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan kami yang dekat maupun yang jauh, yang berjalan kaki maupun naik kendaraan bermotor, dalam perlindungan Tuhan. Tiba di rumah dalam keadaan yang baik. Nama-Mu saja yang kami tinggikan, kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.